ketika persiapan matang, Menteri Keuangan saat itu Syafruddin Prawiranegara mengeluarkan keputusan Menteri Keuangan pada tanggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di History Channel bersama aku, Nabila. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan gimana kabarnya guys? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Bentar-bentar guys, aku mau tanya nih sama kalian. Seberapa penting sih uang bagi kehidupan kalian? Tentunya sangat penting kan guys? Ya, walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa uang bukanlah segalanya, tapi tak bisa kita pungkiri bahwa segalanya nyaris membutuhkan uang. Nyatanya, mau membeli barang ini itu butuh uang, mau berobat butuh uang, mau membangun sebuah usaha juga butuh uang, dan masih banyak lagi segala sesuatu yang kita lakukan menggunakan uang. Tapi pernah nggak sih guys kalian kepikiran di mana sih uang diciptakan? Dari mana sih uang dibuat? Dan siapa sih penciptanya? Oke guys, di video kali ini aku akan ngebahas tentang sejarah atau asal-usul terciptanya uang hingga uang sampai ke negara yang kita cintai ini, yaitu Indonesia. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Bagi yang kepo, simak sampai habis. Jauh sebelum manusia mengenal uang, mereka tuh menjalani kehidupannya secara mandiri guys. Untuk mengumpulkan bahan pangan, biasanya mereka itu bercocok tanam dan berburu. Namun, seiring berjalannya waktu, manusia akhirnya menyadari kalau mereka adalah makhluk sosial. Guys, kalian tahu kan yang dimaksud dengan makhluk sosial? Nah, benar guys, makhluk sosial adalah makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Pada saatnya mereka membutuhkan suatu barang, namun yang mempunyai barang itu justru orang lain. Makanya, mereka sepakat untuk melakukan sistem barter. Nah, apa sih sistem barter itu? Sistem barter adalah sistem tukar-menukar barang atau jasa tanpa pelantara uang. Contohnya nih guys, aku punya 1 kantong beras tapi aku membutuhkan wortel. Ya, caranya aku harus mencari seseorang yang mau menukarkan wortel dengan sekantong berasku. Sampai sini paham kan guys? Intinya guys, syarat melakukan barter harus ada orang yang ingin menukarkan barang atau jasa dan mereka harus saling membutuhkan. Tapi dalam perjalanannya, sistem barter ini mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Alasannya ya karena sistem barter ini mempunyai banyak sekali kendala. Di antaranya adalah sulitnya mencari nilai tukar barang, sulitnya mencari pihak yang saling membutuhkan, alat tukarnya tuh guys susah untuk dibawa kemana-mana, dan masih banyak kendala lainnya. Lalu mereka mencoba beralih menggunakan uang barang. Nah, apa sih uang barang itu? Uang barang yaitu transaksi menggunakan barang yang bernilai tinggi serta diterima oleh masyarakat luas. Contohnya nih guys, kulit binatang, kerang, kopi, garam, manik-manik, dan hasil pertanian lainnya yang digunakan sebagai upah atau gaji para pekerja. Barang-barang tersebut lalu dijadikan alat transaksi yang disepakati oleh masyarakat. Tapi cara itu pun juga masih kurang efektif guys, karena uang barang memiliki kelemahan gampang rusak dan tidak awet. Makanya manusia mulai mencari barang yang lebih tahan lama dan barang itu adalah besi. Sebenarnya guys, selain besi masih ada material-material lain yang digunakan sebagai alat tukar, namun yang umum digunakan saat itu adalah besi. Salah satunya oleh kaum Olimpia di Ukraina. Mereka menciptakan uang mata panah yang digunakan pada abad ke-7 sebelum Masehi. Namun sayangnya guys, uang-uang tersebut tidak memiliki mata uang dan hanya berlaku di daerah-daerah tertentu saja. Seiring berkembangnya pola pikir manusia, mulai tuh mereka menemukan alat tukar yang lebih gampang, yaitu uang logam atau koin. Sebenarnya guys, uang logam ini belum diketahui secara pasti di mana dan kapan uang logam itu dibuat. Tapi guys, dipercaya uang logam ini pertama kali diciptakan pada masa pemerintahan Raja Lydia yang bernama Alyattes pada abad ke-6 sebelum Masehi atau 580 sebelum Masehi. Yang dulunya bangsa ini pernah tinggal di kawasan yang saat ini menjadi wilayah Turki. Uang logam ini tercetak dari elektrum, yaitu campuran emas 75% dan perak 25%. Dan biasanya guys, uang logam ini disebut sebagai starter atau standar, dengan gambar simbol kerajaan yaitu seekor singa.
Kemudian, bangsa Yunani juga ikut membuat uang logam versi mereka sendiri sekitar abad 546 sampai 560 sebelum Masehi. Walaupun pertama kali uang logam dibuat oleh bangsa Lydia, tapi bangsa Yunani lebih dikenal sebagai pembuat uang logam itu. Karena uang logam yang mereka buat mempunyai gambar-gambar yang menarik sehingga tersebarlah berita tentang pembuatan uang logam. Seiring berkembangnya zaman dan pasokan pembuatan uang logam pun mulai terbatas, ide pembuatan uang kertas pun muncul. Pembuatan uang kertas ini dimulai sebelum masa dinasti Tang, yaitu sekitar 618 sampai 907 sebelum Masehi. Namun, lantaran sulit menemukan bahan yang bisa tahan lama, uang kertas baru benar-benar dibuat pada masa dinasti Tang berkuasa, yang bernama Cylon. Lun membuat uang kertas pertama dengan menggunakan kulit kayu murphy. Guinness World Records mencatat bahwa cikal bakal uang kertas Jiaoji adalah uang terbang yang dipakai oleh pedagang kaya dan pejabat pemerintah pada masa itu. Uang terbang ini adalah dokumen yang setara dengan wesel bank. Uang terbang memungkinkan seseorang menyetorkan uang dengan pejabat setempat dengan imbalan kwitansi kertas atau kertas promes. Kwitansi kertas itu digunakan untuk menebus dengan jumlah uang yang sama di tempat lain. Contoh sederhananya gini loh guys, aku menitipkan uangku kepada agen yang dapat dipercaya, lalu si agen mencatat semua uang yang aku titipkan di selembar kertas promes, yang kemudian diberikan kepadaku. Jadi ketika aku ingin berbelanja, aku tinggal pakai kertas promes itu untuk membayar, kemudian si penjual mencairkan kertas promes itu menjadi uang kepada agen yang terkait. Oke, sampai sini paham kan guys? Peradaan uang kertas pada waktu itu sangat berarti, sebab mampu menyederhanakan transaksi. Namun, surat promis yang diproduksi secara pribadi ini belum menjadi mata uang yang sebenarnya. Uang kertas pertama yang kita kenal seperti saat ini diciptakan di Cina selama dinasti Song pada abad 960 sampai 1279 sebelum Masehi pada masa pemerintahan Kaisar Zhenzong yang disebut Jiaoji. Uang kertas Jiaoji yang masih berbentuk surat promes ini sedikit berbeda dengan uang terbang. Karena uang kertas Jiaoji dapat ditukar dengan uang yang berbasis koin dan dapat ditukar antar individu. Sementara uang terbang tidak dapat ditukar antar individu. Uang kertas yang dibuatnya lalu mulai banyak dipakai hingga akhirnya tersebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, sementara di Indonesia, uang logam muncul pada tahun 600 sampai 1800 sebelum Masehi sebagai alat transaksi. Uang logam ini pertama kali diciptakan oleh dinasti Shailendra pada abad ke-9 sampai ke-12 sebelum Masehi dengan menggunakan emas dan perak sebagai bahan dasarnya. Ada juga yang menggunakan manik-manik sebagai alat tukar. Pelopor uang manik-manik adalah Kerajaan Sriwijaya yang kemudian menyebar ke Jawa, Kalimantan, dan Indonesia bagian timur pada abad ke-13 sebelum Masehi. Para pedagang Tiongkok juga mulai berdatangan dan berdagang di Indonesia, sehingga koin tembaga juga mulai digunakan. Kemudian, pada tahun 1748, VOC mulai memperkenalkan uang kertas dengan bentuk sertifikat di Indonesia. Ketika DJVS Bank didirikan di Indonesia pada tahun 1828, uang kertas bernilai 5 gulden mulai beredar dan menjadi alat tukar di Indonesia. Ada beberapa seri uang yang dikeluarkan oleh DJVS Bank, yaitu seri JP Coin, seri Merkurius, seri Bingkai, dan seri Wayang. Kemudian setelah kemerdekaan Indonesia, Menteri Keuangan kedua yaitu A.A. Maramis berencana mendirikan Uang Republik Indonesia atau ORI sebagai upaya untuk menggantikan mata uang yang digunakan pada masa penjajahan. Untuk mewujudkan rencana itu, Maramis membentuk Panitia Penyelenggara Percetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Proses persiapan lahirnya ORI membutuhkan waktu hampir setahun. Desain dan bahan-bahan pembuatan ORI disediakan oleh Percetakan Balal Pusaka Jakarta. Sedangkan pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Proses percetakan ORI dilakukan di Salemba, Jakarta pada Januari 1945. Proses cetak ORI dilakukan mulai dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Namun pada Mei 1946, situasi keamanan mengharuskan ORI di Jakarta dihentikan secara paksa
dan dipindahkan ke daerah-daerah seperti Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Ponorogo. Kondisi ini menyebabkan tanda tangan yang tertera ketika pertama kali beredar adalah milik A.A. Maramis. Padahal sejak November 1945, Maramis tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan di Indonesia. Ketika persiapan matang, Menteri Keuangan saat itu Syafruddin Prawiranegara mengeluarkan keputusan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Oktober 1946. Keputusan itu penetapan berlakunya ORI secara sah pada 30 Oktober 1945 jam 12 malam. Pada detik-detik ORI diluncurkan, Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato yang membakar semangat kedaulatan bangsa. Pidato itu disampaikan pada Radio Republik Indonesia atau RRI Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dengan demikian, pemerintah menyatakan tanggal 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia. Dan inilah uang Republik Indonesia yang diciptakan pertama kali di Indonesia. Uang inilah yang menjadi cikal bakal terciptanya uang Indonesia saat ini, yaitu rupiah. Akhirnya selesai juga ya guys. Gimana? Kalian tertarik nggak sama video aku kali ini? Kalau kalian tertarik, jangan lupa like dan subscribe ya. Kalau kalian ingin menambah kritik dan saran, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi di bawah agar kalian tidak ketinggalan sama video-video aku yang lainnya.